Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa KC News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di Kabar Petang edisi Sabtu 10 Juli 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, usulan vaksinasi COVID-19 ketika bagi tenaga kesehatan sempat mengemuka dari beberapa pakar. Salah satu tujuannya adalah demi mencegah semakin banyak petugas medis yang gugur akibat terpapar virus corona. Iris Rengganis, Ketua Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, mengatakan bahwa memang ada suatu pemikiran untuk vaksinasi virus corona suntikan ketiga bagi tenaga kesehatan. Dia mengungkapkan hasil penelitian di Bandung untuk vaksin Sinovac ketika saat ini tengah menunggu pengumuman Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Iris juga mengatakan dalam penelitian kedokteran, idealnya seseorang memang mendapat jenis vaksin yang sama agar hasilnya bisa diketahui. Untuk vaksinasi ketiga, kajian untuk di Indonesia juga akan melihat hasil penelitian dari beberapa negara yang sudah melakukan studi mengenai pemberian dua vaksin berjenis sama, ditambah booster vaksin yang berbeda. Lantas, perlukah vaksinasi dosis ketiga dan bagi yang pernah terinfeksi COVID-19, perlukah melakukan vaksinasi juga, dan bagaimana politik vaksinasi di dalam Islam? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan anggota Help Syariah Pak Dr. Muhammad Amin. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Pak Dokter? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik ini Dok, terkait dengan hal ini ya, kita melihat ya bahwasanya banyak masyarakat atau banyak orang yang bertanya, mengapa meskipun sudah divaksin, mereka juga masih saja tertular oleh virus COVID-19. Apakah masyarakat ini perlu divaksin atau tidak ini? Melihat pertanyaan-pertanyaan di masyarakat ini, Pak Dokter. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Vaksin ya, jadi orang yang untuk apa diberikan vaksin? Vaksin itu adalah sebenarnya merupakan upaya kita secara tidak alami untuk menimbulkan efek imun dari tubuh. Jadi kita sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala secara alami tubuh kita itu diberi kemampuan imunitas dua macam ya, imunitas yang sifatnya alamiah yang imunitas yang sifatnya itu umum. Jadi dengan sistem imun itu, dengan sistem kekebalan tubuh itu semua benda asing yang seharusnya akan dilawan oleh tubuh sehingga kemudian tubuh mengeluarkan mediator-mediator antiinflamasi atau mediator-mediator radang. Kameranya kan Dok? Atau pribon? Apa? Bisa minta tolong kameranya dinyalakan. Kamera sudah itu? Oh ya. Silakan Dok. Tadi mungkin ke pencet mati. Oke. Silakan dilanjutkan. Ya, dari awal ya. Dilanjutkan aja tadi sudah, enggak apa-apa. Oke. Jadi pemberian vaksin itu sebenarnya ditujukan untuk menimbulkan kekebalan yang sifatnya definitif. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan pada tubuh kita itu ada dua pilar dalam sistem kekebalan. Yang pertama adalah sistem kekebalan yang sifatnya innate. Innate itu maknanya umum. Jadi semua benda asing yang akan memasuki tubuh manusia
itu akan mendapatkan perlawanan dari tubuh, dari sistem imun yang pilar yang pertama tadi ini. Mau dia virus, mau dia jamur, mau dia bakteri, semuanya akan mendapatkan perlawanan. Contohnya adalah kulit kita yang utuh. Kulit yang utuh itu, tubuh sekalian, para pemirsa dermatologis anak, itu akan bisa menjadi barrier yang sangat kuat sekali untuk masuknya berbagai macam jenis antigen. Jamur tidak bisa masuk, ya. Kemudian melalui kulit yang utuh ini, ya, bakteri juga tidak bisa masuk, virus juga sama bisa masuk. Nah, di dalam tubuh sendiri juga ada sistem imun yang sifatnya innate tadi, mengenali semua antigen, ya, semua antigen yang kemudian akan dilawan oleh tubuh dengan cara tubuh mengeluarkan mediator-mediator anti-inflamasi. Nah, mediator-mediator anti-inflamasi itu sebenarnya ketika dia dalam level tertentu itu juga akan mempunyai sifat merusak, ya, kepada tubuh. Jadi sebenarnya penyakit infeksi itu terjadi ketika sistem imun tubuh kita merespon antigen, kemudian mediator-mediator yang dikeluarkan untuk itu, atau senjata yang dikeluarkan untuk itu, untuk melawan antigen itu ternyata juga melawan tubuh atau merusak tubuh sendiri. Itu kita jadi sakit. Nah, pada saat ada antigen yang masuk, itu kan kemudian dilawan oleh sistem imun yang pilar yang innate tadi itu, sehingga semua antigen itu bisa tercover, ya, dengan imun pilar yang pertama tadi. Tapi itu masih belum cukup. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menciptakan pilar yang kedua, yaitu sistem imun yang sifatnya adaptif. Nah, kalau sistem imun yang sifatnya adaptif ini, dia sangat spesifik. Dia seperti kunci dengan lubang kunci dengan anak kunci, itu dia sangat spesifik. Ketika misalkan seseorang sudah pernah terinfeksi bakteri tertentu atau virus tertentu, maka untuk kedepannya dia sistem imunnya itu dia sudah akan mengenali ketika ada antigen yang sama itu masuk ke dalam tubuhnya. Nah, pemberian vaksin itu adalah pemberian secara buatan, gitu ya, secara buatan, bukan secara alami. Kalau secara alami kan kita sakit, infeksi, kemudian oleh antigen tertentu, kemudian tubuh kita mempunyai kemampuan mengenali terhadap antigen tersebut, ya, sehingga kita tidak jadi sakit. Nah, sebelum kita kena, gitu ya, itu bisa juga dibuat secara buatan, tidak alami. Jadi kita disuntik dengan antigen tertentu bisa dari tubuh virus yang sudah mati, atau ada juga yang dilemahkan, ya. Tapi kalau untuk yang vaksin untuk COVID-19 ini tidak ada virus yang dilemahkan, sebenarnya virus yang mati, atau bahkan sebagian kecil dari komponen virus itu yang dimasukkan ke kita, sehingga nanti tubuh kita akan bisa mengenali secara spesifik antigen virus SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab dari penyakit COVID-19. Nah, apakah kemudian pemberian vaksin tadi itu 100% berhasil? Tentu tidak seperti itu. Jadi pemberian vaksin ini bisa tidak berhasil, ya, bisa gagal, atau bisa juga berhasil. Sama dengan pemberian obat-obat pada saat kita sudah terkena infeksi, ya, apakah pemberian obat itu pasti akan berhasil? Tentu juga akan ada berbagai faktor, ya, yang ada dalam tubuh kita ini yang menjadi faktor berpengaruh, ya, untuk menimbulkan keberhasilan dari pemberian vaksin atau pemberian obat tadi itu. Sehingga meskipun sudah divaksin, itu masih ada juga orang-orang yang terkena penyakit COVID-19 dari itu. Nah, itu apa aja faktornya? Mungkin juga faktornya adalah tubuhnya, ya, tidak mampu merespon vaksin yang sudah diberikan. Ya, tidak mampu merespon vaksin yang sudah diberikan itu dengan membentuk antibodi yang dalam level dalam titer yang cukup, gitu ya. Sehingga ketika misalkan terpapar kembali oleh virus yang sama, dia masih bisa terinfeksi, gitu. Jadi karena level
antibodi yang dibentuk oleh tubuh itu tidak cukup untuk bisa melawan paparan virus tadi itu. Atau bisa juga karena virus yang memapar untuk kedua kalinya itu virus yang sudah mengalami mutasi ya, perubahan, sehingga antibodi yang sudah dibentuk oleh pemberian vaksin yang pertama ya itu tidak bisa mengenali gitu. Tadi saya katakan kan untuk pilar yang kedua imunitas yang sifatnya adaptif itu dia seperti kunci dengan anak kunci, lubang kunci dengan anak kunci. Jadi dia sangat-sangat spesifik sekali. Sehingga kemudian para ahli membuat formulasi yang disebut sebagai efikasi vaksin ya. Efikasi vaksin itu seperti Sinovac misalkan di negara-negara tertentu itu bisa jadi berbeda ya. Di Indonesia itu cuma berapa? Kalau nggak salah 54%. Sedangkan di Brazil tinggi ya, mungkin berapa sampai 90%. Jadi berbeda-beda. Ya itu karena faktor mungkin kemampuan tubuh kita untuk merespon antigen yang dimasukkan secara buatan tadi itu berbeda. Begitu, Mas Aziz. Oke, baik Dok. Jika memang seperti itu ya, ini kira-kira menurut pendapat Anda berbahayakah nih vaksin COVID-19 yang tentu bisa dikatakan terbilang baru saat ini? Ya, berbahaya dan tidak berbahaya itu kan tergantung dari apa yang menjadi patokan gitu ya. Jadi kalau para ahli epidemiologi ya itu memahami mengenai vaksin tadi kan menyebut kemanjuran vaksin itu sebagai efikasi ya. Efikasinya berapa? 54% atau 60% atau 90% gitu kan. Nah, untuk kameranya bisa minta tolong dinyalakan Dok. Ngapunten. Apa tadi agak tersenggol? Ya? Oh, iya. Okay. Ya, oke. Lanjut Dok. Ya. Jadi para ahli membuat penilaian kemanjuran vaksin tadi itu dengan istilah efikasi ya. Berapa efikasinya? Apakah untuk melihat berbahaya dan tidak berbahaya vaksin itu yang pertama dilihat dari kemanjuran ya. Kemanjuran vaksin itu di dalam mengurangi kasus COVID-19 dan yang kedua dilihat dari apakah ada efek samping gitu kan. Jadi kalau misalkan dari sisi safety-nya, terutama sekali dari sisi safety ya, kalau dari sisi safety-nya itu tidak aman ya, menyebabkan orang habis divaksin kok orang itu jadi sakit lebih berat misalkan gitu ya. Habis divaksin orang itu jadi misalkan lumpuh misalkan gitu ya, atau yang paling berat meninggal misalkan gitu. Maka seberapapun efektivitas dari vaksin tadi itu untuk bisa meningkatkan sistem imunitas kita yang adaptif itu tidak akan dipakai. Dulu di awal pandemi ini kita masih ingat dengan guyon-guyonan dari Presiden Trump ya di Amerika sana. Katanya orang disuruh minum alkohol ya karena virus mati dengan alkohol. Terus orang disuruh minum jangan-jangan nanti disuruh minum sabun juga itu karena virus mati dengan sabun itu ya. Nah itu kan dari sisi safety-nya kan tidak aman, jelas tidak aman. Maka itu tidak kita lakukan. Kita di dunia kedokteran itu diajari pertama kali kita belajar kedokteran diajari sebuah istilahnya itu filsafat, sebuah adagium bahwa kita harus melakukan do no harm ya. Kita tidak boleh melakukan sesuatu tindakan apapun yang ternyata itu membahayakan. Nah, kalau dalam agama kita kan ada hadis la dororo wala diroro. Kita tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Jadi kalau di dunia medis itu ada juga ya do no harm. Jadi semua tindakan yang kita lakukan kepada pasien itu tidak boleh membahayakan buat pasien ya. Termasuk juga membahayakan buat diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan ini agak menyimpang sedikit ya, dalam kondisi ada wabah misalnya ya, kita meskipun punya kemampuan untuk memberikan pertolongan P3K misalnya, tapi masih ada gempa ini, ya kita tidak boleh masuk ke situ. Harus dipastikan bahwa itu aman bagi saya, aman bagi penolong. Balik lagi ke vaksin, bahwa vaksin yang diberikan tentu harus memiliki standar safety yang tinggi, tidak boleh ada
sesuatu yang membahayakan. Dan vaksin yang diberikan yang sudah dapat izin dari otoritas di sebuah negara itu adalah memang vaksin yang sudah aman, ya, sudah melalui uji klinis 1, 2, 3, itu sudah aman gitu kan. Kemudian setelah keamanannya ini dipastikan, gitu kan, maka efikasinya juga dilihat. Nah, seberapa mampu vaksin ini mencegah orang itu menjadi sakit. Nah, cara menghitungnya itu dilihat dari para ahli membuat hitung-hitungan, ya, orang yang jadi sakit setelah divaksin dengan vaksin yang beneran, ya, dibedakan dibandingkan dengan orang yang menjadi sakit setelah divaksin dengan vaksin yang bohong-bohongan gitu ya Pak. Namanya vaksin placebo. Tidak ada isinya, tidak ada isi vaksin. Itu nanti akan dibandingkan berapa sih yang menjadi sakit dari kelompok pertama, berapa dari kelompok yang kedua, kemudian nanti akan ada hitung-hitungannya, hasilnya adalah efikasi itu. Nah, efikasi, apa arti efikasi 65% dari vaksin Sinovac misalkan? Dia mampu menurunkan angka infeksi di sebuah populasi itu sampai segitu banyaknya, gitu ya. Jadi kalau misalkan 50% kan diterima, efikasi vaksin 50% itu kan sudah diterima. Itu maknanya dia sudah mampu menurunkan 50% kasus gitu. Jadi itu sudah dahsyat sekali, gitu, 50% itu. Apalagi sampai 65% sampai 90% itu dahsyat banget. Jadi apakah berbahaya vaksin ini? Saya sendiri mengikuti saja, gitu ya, dari apa yang disampaikan, ya, atau direkomendasikan oleh, kalau otoritas di kita kan BPOM, ya, BPOM itu sehingga apapun yang direkomendasikan oleh mereka ya sudah kita ikut, karena memang mereka yang punya otoritas itu, mereka yang melakukan pengamatan dan kita di lapangan para tenaga kesehatan ini juga punya pembanding sih, ya, pembandingnya dari mana, dari jurnal yang kita baca, ya, dari penelitian-penelitian di tempat-tempat yang berbeda di luar negeri misalnya. Benar nggak sih omong-omongnya atau rekomendasi dari BPOM tadi itu? Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk saat ini memang vaksin itu kalau dibandingkan antara kemudaratan dengan kemanfaatannya, itu lebih besar kemanfaatannya. Vaksin itu lebih besar kemanfaatannya. Kemudian yang berikutnya perlu kita ketahui juga, jadi sampai pada saat ini ya semua obat saya bisa bilang semua obat itu kan juga dalam kurun waktu yang lama sekali kan dilihat terus, diperhatikan terus, diobservasi terus apakah ada efek samping yang terjadi. Jadi misalkan obat MAH, ranitidin, itu juga masih, kami di rumah sakit masih harus melaporkan, ada nggak sih pasien-pasien yang dikasih obat MAH, obat ranitidin itu yang mengalami kejadian yang tidak diinginkan, kejadian apa yang itu mungkin ditimbulkan oleh obat itu nanti akan dianalisis, apakah obat itu perlu ditarik dan seterusnya. Termasuk vaksin kita pun begitu, vaksin untuk COVID-19 ini sama. Jadi habis suntik kita nggak boleh langsung pergi gitu kan. Kenapa? Karena takut akan ada efek namanya anafilaktik shock, ya, shock oleh karena pemberian karena alergi habis diberi vaksin. Yang mana teman sekalian itu juga bisa terjadi pada obat apapun. Jadi obat itu kan kita kenal sebagai sinobiotik, ya, sebagai zat asing. Ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, maka akan ada respon banyak sekali dari tubuh kita itu, sampai respon itu ada juga yang responnya itu berupa shock anafilaktik. Jadi ketika misalkan seseorang dikasih antibiotik, biasa sih antibiotik, ya, sampai shock. Disuntik antibiotik, kemudian dia pingsan, dia jatuh pingsan, dia shock, ya, ada problem di dalam sirkulasi darahnya dia. Nah, itulah shock anafilaktik. Kejadiannya nggak banyak, tapi itu sangat membahayakan sekali, bikin perawat dan dokternya gemeteran karena loh kok tiba-tiba pingsan habis suntik, gitu ya, dan bikin pasien dan keluarganya juga ikut gemetaran juga, sama-sama gemetaran, sama-sama takutnya, gitu ya. Nah, itu antibiotik. Nah, vaksin pun sama, mempunyai potensi untuk shock anafilaktik. Makanya setelah disuntik vaksin itu kita observasi selama 30 menit, jangan pulang dulu, ya, diobservasi selama 30 menit, muncul nggak sih
alhamdulillah selama ini kok saya sebagaimana saya dapatkan dari informasi-informasi yang ada itu kok nggak ada kejadian-kejadian seperti itu. Kesehatan alternatif. Kemudian juga masih ada pelaporan KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu kan juga dilaporkan. Nah itulah yang nanti akan menjadi sebagaimana obat-obatan yang tadi saya katakan, obat mah ya, obat untuk sakit lambung, ranitidin itu kan sampai sekarang pun masih dilakukan itu penelitian, pengamatan di lapangan ya, apakah ada efek samping yang tidak diinginkan, termasuk di vaksin pun sama. Vaksin ini kan relatif baru sama sekali kan. Kalau yang obat-obat lama seperti obat ranitidin tadi kan itu sudah lama, tapi juga masih dilakukan juga itu pengamatannya apakah ada efek samping yang tidak diinginkan. Nah nanti kalau memang ada terkumpul data sekian banyak ada efek sampingnya, maka itu akan menjadi dasar untuk mungkin ini safety-nya tidak aman gitu, tidak tercapai gitu. Barangkali seperti itu untuk melihat apakah dia aman atau enggak. Nah, jangan sampai kita ini teman-teman sekalian terjebak atau termakan oleh hoax dia habis vaksin mati gitu ya. Nah, itu kan mesti dicari matinya itu karena apa? Jangan-jangan matinya itu diterkam singa gitu kan. Habis vaksin dia main ke kebun binatang diterkam buaya, itu kan tidak ada hubungannya. Jadi pokoknya dia habis divaksin Pak, habis divaksin kecelakaan. Kenapa? Ngantuk, dia habis vaksin ngantuk terus naik sepeda motor kecelakaan. Nah, hal seperti itu kan apakah kemudian menjadikan dasar untuk menarik vaksin? Tentu kan tidak. Habis divaksin ngantuk, naik sepeda motor atau naik mobil, nyetir sendiri, akhirnya kecelakaan. Nah, kira-kira apakah vaksinnya akan ditarik? Kan enggak serta-merta begitu kan, masih harus dianalisis lagi. Benar enggak sih kejadian yang yang existing terjadi itu, yang real terjadi itu merupakan sesuatu yang disebabkan oleh vaksin. Dan selama ini setahu saya kok enggak ada. Begitu, Mas Aziz. Oke, jadi baik Dok. kalau bahaya, apakah bahaya vaksin? Ya. Enggak bahaya ya. Enggak bahaya ya. Ya, kalau ditanya apakah vaksin bahaya, enggak. Oke, terus kemudian ini Dok, tadi kan sebagaimana kita baca ya di berita kan ada wacana terkait dengan vaksinasi tahap ketiga. Nah ini kira-kira perlu enggak ini untuk vaksinasi dosis kedua ya, bahkan muncul tadi vaksinasi tahap ketiga. Kira-kira diperlukan atau tidak ini Dok? Ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi pemberian vaksin itu kan tidak istilahnya itu tidak begitu dikasih itu langsung muncul antibodi ya, zat melawan, zat yang melawan antigen ya. Secara spesifik itu kan tidak langsung muncul. Tadi kan di awal saya katakan tujuan vaksin itu kan untuk memunculkan antibodi, itu pilar imunitas yang sifatnya adaptif atau yang sifatnya spesifik, melawan virus tertentu atau bakteri tertentu atau jamur tertentu gitu kan. Apakah dengan sekali disuntik vaksin atau diberikan vaksin itu langsung muncul titer antibodi atau level antibodi dalam tubuh yang diinginkan yang mampu untuk melawan antigen yang dimaksud? Itu enggak. Jadi masih dibutuhkan lagi namanya pemberian booster atau penguat. Jadi harus dikasih booster lagi ya. Yang pertama diberikan suntikan, kemudian nanti akan dikasih suntikan yang kedua sebagai booster tadi. Apakah perlu yang ketiga? Ini masih ya ada wacana untuk diberikan yang ketiga. Cuman begini ya, untuk pemberian vaksin yang pertama dan yang kedua, vaksin pertama itu sebagai pemberian vaksinnya, vaksin kedua itu sebagai penguat atau booster, itu harus sama. Jadi tidak direkomendasikan untuk misalkan awal pemberian Sinovac ya, kemudian yang kedua diberikan Pfizer misalkan itu enggak dianjurkan seperti itu ya. Kenapa? Karena platformnya berbeda. Isi atau kandungan atau zat aktif dari vaksin atau antigen yang ada di dalam vaksin itu berbeda antara masing-masing merek tadi itu ya.
masing-masing jenis tadi. Ada yang isinya itu virus yang dimatikan seperti Sinovac itu virus yang dimatikan. Kemudian kalau yang Pfizer atau Moderna dan Moderna juga itu yang diambil sebagai antigen merangsang kekebalan kita itu materi genetik dari virus ya, yaitu RNA atau messenger RNA. Jadi kalau saran saya vaksin sama ya, jangan berbeda. Karena kalau berbeda nanti ya tubuh akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Jadi gini maksudnya, pemberian vaksin yang pertama Sinovac misalkan ya, itu antigennya adalah whole virus, semua tubuh virus yang dimatikan dari itu. Maka ketika pemberian booster itu juga harus yang sama, harus antigen yang sama, jangan antigen yang berbeda. Antigen yang berbeda misalkan RNA sebagaimana Moderna atau Pfizer. Maka tubuh ya akan merespon antigen RNA itu gitu. Bukan sebagaimana antigen yang ada pada Sinovac. Maka tidak tercapai booster. Atau tujuan pemberian booster nggak tercapai. Jadi pemberian vaksin yang kedua itu nanti seperti halnya pemberian yang pertama lagi itu. Seperti mengulangi pemberian yang pertama. Jadi sebagai pemberian vaksin pertama nanti perlu lagi vaksin yang kedua dengan jenis vaksin yang sama. Jadi kalau yang pertama Sinovac, misalnya kedua ya harusnya Sinovac. Misalkan pertama Sinovac, kedua Pfizer, maka dia butuh Pfizer lagi nanti itu. Belum dilakukan booster itu namanya pemberian vaksinnya berbeda. Jadi pemberian vaksin pengulangan itu tujuannya untuk menguatkan, ya, membooster capaian titer antibodi yang sudah dibentuk oleh tubuh pada pemberian vaksin yang itu, Mas Aziz. Oke, baik dok. Terus kemudian ini yang membuat beberapa masyarakat ini juga bertanya-tanya, bagi orang-orang yang pernah positif COVID-19, apakah ini mereka juga perlu diberikan vaksinasi atau tidak ini dok, menurut pendapat Anda ini? Ya, itu masih perlu diberikan vaksin ya. Jadi kan vaksin itu kan dosisnya terukur ya. Kalau orang sakit itu kan tidak terukur berapa dosis virus yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Memang ada teori ya yang mengatakan bahwa dosis infektif dari virus SARS-CoV-2 yang sampai menimbulkan disease ini ya, COVID-19 ini, itu harus mencapai 1000 kopi atau 1000 partikel virus baru dia akan direspon oleh tubuh yang akhirnya bisa menimbulkan disease itu. Cuman tetap saja itu tidak tidak sebagaimana kalau kita diberikan vaksin dengan dosis yang sudah diketahui, sudah diukur. Jadi tetap perlu diberikan vaksin. Oke, dok. Terakhir dok ini dok. Terakhir, menurut pandangan Anda ini dok, vaksinasi sendiri ya di dalam Islam itu bagaimana dok? Ya baik. Jadi teman-teman sekalian jangan salah ya kita betul-betul bersandar kepada vaksin itu ya enggak begitu lah ya. Jadi sebenarnya kalau kita orang-orang mukmin ini kan selalu sandaran terkuat kita kan kepada Allah Subhanahu. Allah yang menciptakan penyakit, Allah yang menyembuhkan juga. Fa'idza maritu fahuwa yashfin gitu kan di dalam Al-Qur'an ya. Jika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Vaksin itu kan sama dengan hukum berobat. Tapi sebelum vaksin, teman sekalian, itu saya pikir kalau kita berbicara mengenai COVID-19 atau penyakit apapun, itu kan ada 4 pilar kesehatan. Yang pertama adalah kesehatan yang sifatnya promotif, kemudian preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, 4-4-nya ini harus kita pegang gitu ya. Yang terutama sekali memang 2 ini. Ya, 2 yang pertama yaitu kesehatan yang sifatnya promotif dan kesehatan yang sifatnya preventif atau pencegahan. Promotif itu misalkan biar saya nggak sakit maka saya harus hidup sehat gitu kan ya, nggak kemproh gitu kan, saya nggak kemproh. Ya jangan makan kelelawar, jangan makan apa yang itu diharamkan oleh Allah gitu kan. Itu adalah kesehatan, pola hidup sehat kita itu akan itu menjadi pilar kesehatan yang sifatnya promotif ya, pola hidup sehat.
saya tidak boleh banyak stres misalnya. Nah, hal seperti itu penting untuk kita pahami gitu. Kemudian yang kedua itu adalah pencegahan atau preventif. Nah, untuk mencegah tertularnya tertularnya virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan disease COVID-19 ini, itu adalah dengan cara menghindari orang yang sakit gitu. Jadi jangan bertemu orang yang sakit, udah isolasi aja gitu, menyendiri aja di rumah dengan keluarga. Tapi apa ya mungkin kita begitu, misalkan gitu ada pertanyaan, apa ya mungkin kita menyendiri, kita ini butuh ada harus ke pasar, harus kemana gitu kan, harus sosialisasi. Nah, pilih saja agenda-agenda yang penting banget. Kalau tidak penting ya tidak usah. Kalau tidak penting, mau kemana? Mau dukung bareng, misalnya, buat apa? Gitu. Mau sekedar jalan aja Pak itu ya. Ya buat apa? Tapi kalau memang sesuatu sangat penting sekali, mau sholat Jumat misalnya, nah monggo, ya, mau sholat Jumat itu penting banget. Apa yang kita lakukan ya ketika kita bertemu dengan orang tadi itu, ya kita pasang masker, gitu. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif atau pencegahan. Nah, jadi teman-teman sekalian, virus itu kan mempunyai sifat tropisme namanya. Semua virus itu mempunyai sifat tropisme. Dia hanya akan menempel pada sel tertentu yang mempunyai reseptor yang cocok dengan dia. Seperti virus HIV, itu dia juga punya reseptor tertentu yang kalau tidak ada reseptor itu dia tidak akan masuk. Di mana virus itu sifatnya kan obligat intraseluler, dia hidupnya itu di dalam sel saja. Jadi dia tidak bisa hidup tanpa sel gitu ya, tidak bisa hidup kalau dia di luar sel. Maka dia harus memasuki sel melalui pintu apa? Melalui pintu reseptor itu. Nah, virus SARS-CoV-2 ini sel yang memiliki reseptornya ya, reseptornya namanya S2, itu ada di saluran pernapasan salah satunya ya. Kemudian di dalam tubuh juga ada di ginjal, di usus ada juga reseptor S2 dari itu. Nah, kalau virus tadi itu cuma nempel di sini teman-teman sekalian, dia tidak menimbulkan disease, dia tidak akan direspon oleh tubuh. Dia nempel di baju ya, oleh tubuh tidak akan direspon dengan mengeluarkan mediator-mediator yang tadi saya sebutkan itu. Dia nempel di hidung sini ya, di luar, di kulit. Kan tadi saya bilang ada barrier di situ. Kulit yang intak, kulit yang utuh itu kan barrier yang menyelamatkan, yang menjaga kita. Jadi terus melalui apa? Virus tadi itu keluar masuknya melalui saluran pernafasan, lubang hidung sama lubang mulut kita. Keluarnya melalui situ, masuknya juga melalui situ. Maka langkah yang preventif yang paling canggih yang mestinya kita lakukan selain tadi mengisolasi diri, kalau seandainya nggak mampu kita ya harus ada pertemuan dengan orang, maka kita melakukan memakai masker. Jadi masker itu teman-teman sekalian itu harus menutup lubang ini. Nah begini, lubang mulut dengan hidung ini harus kita tutup. Jangan cuma begini doang. Masih ada lubang hidung yang belum tertutup atau bahkan menutup dagu saja. Nah, itu masih ada dua-duanya nggak tertutup, maka itu tidak aman. Nah, jadi pencegahannya ini yang penting banget. Nah, sedangkan vaksin itu ya penting juga gitu ya. Cuman itu bukan segala-galanya. Nah, bagaimana dalam Islam vaksin tadi itu vaksin sama dengan obat. Jadi kalau hukumnya obat itu sunnah, maka demikian juga dengan hukumnya vaksin itu sunnah. Bagaimana kalau vaksin itu diisukan? Diisukan ya, misalkan ada bahan-bahan yang najis, misalkan ada tripsin babinya, ya harus dipastikan. Kalau seandainya memang benar ya kita akan mengkritik kepada penguasa, kepada badan otoritas yang ada di negara kita untuk mengusahakan vaksin yang terbebas dari bahan yang najis. Tapi kalau seandainya terpaksa ilmuwan belum mampu untuk menciptakan atau untuk membuat vaksin dari bahan yang bebas dari bahan najis, maka paling berat itu hukumnya adalah makruh. Ya, berobat atau bervaksin dengan vaksin yang ada barang najisnya, itu hukumnya makruh. Ya, diambil dari mana? Para ulama memberikan penjelasan bahwa makruhnya bervaksin atau berobat dengan barang yang najis tadi itu adalah diambil dari hadis Nabi mengenai perintah beliau atau kebolehan beliau untuk mengizinkan seorang sahabat berobat dengan air kencingnya onta. Di mana air kencing onta itu kan najis. Gitu.
Tapi Rasul malah mengadviskan dia untuk melakukan itu. Ini kemudian oleh para ulama, dua hadis yang seolah-olah bertentangan dari itu dijamukan atau dikompromikan. Gitu. Yang satu melarang dari yang najis, yang satu kok membolehkan atau menyuruhkan. Ini dikompromikan. Nah, ternyata hasilnya adalah para mujtahid memberitahukan kepada kita orang-orang awam ini bahwa hukum yang paling berat adalah aman. Sehingga masih boleh diterima. Begitu, Mas Aziz. Oke, baik Pak Dokter, ini Masya Allah luar biasa banyak informasinya ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Dokter Muhammad Amin telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda beserta keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah beliau Dr. Muhammad Amin, anggota dari Help Syariah. Pemirsa Kabar Petang ya, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami ya. Sampai berjumpa lagi pekan depan di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta tekan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar dan informasi terupdate dari KJ News. Karena disinilah Anda akan mendapatkan berita aktual terpopuler dari sudut pandang Islam. Akhirnya, saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.